Oke, baik. Sebentar ya. Oke, baik. Teman-teman webinar masih pada semangat? Coba dong ketik di kolom komentar. Teman-teman masih semangat atau enggak untuk menjalani webinar pada siang ini? Wah, ada yang ngantuk tuh. Ayo, kita harus semangat. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Oke, biar pada semangat, kalau semisalkan aku ngomong, halo, kalian ketik di kolom komentar, hai, gitu ya. Oke? Ayo, satu, dua, tiga. Halo semuanya. Ah, hai Kak, oke. Semoga teman-teman webinar yang udah pada join dari pagi ini, semoga senantiasa ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, jangan lupa ketika nanti kalian mau sesi tanya jawab ya, di sini ada beberapa peraturan yang akan saya bacakan. Di sini sebentar ya, teman-teman. Oke, beberapa peraturan. Yes, memang. Oke, maaf, mohon maaf sedikit ada kendala tadi. Oke, di sini ada beberapa peraturan. Ketika nanti kalian mau sesi tanya jawab, kalian itu harus mengikuti beberapa tata tertib, ya, seperti nanti mengaktifkan kamera gitu, atau mengaktifkan mode suara ya, teman-teman, supaya nanti teman-teman itu bisa menanyakan kepada narasumber dengan jelas. Oke, teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman yang sudah ada di room Zoom ini, apakah semua sudah sarapan? Sudah sarapan belum nih? Sudah sarapan belum? Oke, semoga semuanya masih semangat ya dari sesi 2 ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Salohaya Syafitri dan hari ini aku bakal nemenin kalian sebagai MC kece di acara webinar kita yang pastinya seru banget. Oh iya, dan aku juga akan menjadi moderator kalian pada siang hari ini. Oke, sebelum aku perkenalan organisasi kita, oke, di sini aku boleh pantun. Boleh pantun gak nih, teman-teman? Oke, aku izin pantun ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Beli es krim rasa stroberi. Hai teman-teman yang kece dan asik, selamat datang di webinar seru hari ini. Oke, cakep. Oke, kira-kira kalau misalkan Kak Salo pengen tanya, kalian itu banyakan dari daerah mana aja ya? Ada yang dari Bandung, atau dari Bekasi, atau ada yang dari Pulau Jawa? Coba dong, ketik di kolom komentar, Kak Salo pengen tahu. Oke, Bang. Wah, ada yang dari Jakarta Timur. Jakarta Timur, deket lah kalau dari Kasalwa. Oh, ada yang dari Semarang. Kita tetangga, Kak. Oh iya, bener nih tetangga. Berarti dari Bekasi juga. Jombang. Oh iya, Jombang dulu kakak pernah pondok juga di Jombang. Oke. Wah, tuh ada yang dari Garut. Kampung Kasalwa di Garut. Oke, kita lanjut. Di sini ada perkenalan organisasi ya. Webinar ini diselenggarakan oleh ITC Entrepreneur Training Center. Entrepreneur Training Center ini adalah sebuah organisasi formal yang bergerak di bidang public speaking, di bidang mengisi seminar, leadership, motivator, untuk menjadi wadah pengembangan diri, berbagi ilmu, dan mendorong kolaborasi antar generasi. Itu ya, jadi teman-teman. Nah, pada siang hari ini, kalau semisalkan kalian belum pada semangat,
Nanti kalian bilang di kolom komentar, Kak, ngantuk. Nah, di situ nanti Kak Salwa akan ulangin pantunnya lagi, biar kalian tetap semangat. Gitu ya, teman-teman. Oke, di sini kakak sebelum mulai mau perkenalan narasumber dulu. Perkenalan narasumber. Nah, telah hadir bersama kita narasumber hebat yang akan mengisi acara pada hari ini. Coba tebak siapa yang tahu sesi kedua ini narasumbernya siapa aja. Coba ketik di kolom komentar. Ya, pada sesi kedua ini narasumber kita adalah Kanailani Anggina Budi Utama, CMC CPS, dan Karica Ratnasari, CMC CPS, yang akan membagikan materi mendalam seputar tema kita hari ini. Wah, pasti nih nanti narasumber-narasumber kita tuh hebat-hebat. Kalian yang sudah join di webinar ini, kita dengarkan dengan saksama. Oke? Semangat ya nanti. Oke, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada sponsor acara ini, yaitu Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Trainer ID, Simpul Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT TCA Indonesia, Herianas Business Group, Duta Properti Nusantara, Ki Poko, Grace Raya, Isu Tour dan Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC Youth Community Setara Indonesia yang telah mendukung penuh terselenggaranya webinar hari ini. Tak lupa penuh terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner kami yaitu Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis yang telah membantu dalam publikasi promosi acara hari ini. Wis, best banget ini. Pokoknya kalian harus ngikutin webinar-webinar pada waktu-waktu lain lagi. Oke? Jangan lupa nanti join. Oke, kita fokus di acara hari ini dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, coba Kak Salo pengen tahu. Kalian kalau misalkan mau mengikuti webinar ini, pasti sudah tahu dong alasan tema pada hari ini tuh Gen Z dan dunia nyata itu kenapa? Coba ketik di kolom komentar. Kenapa sih alasannya kakak-kakak atau teman-teman webinar ini tahu gitu? Kenapa kita itu bikin tema dengan tema itu Gen Z dan dunia nyata? Coba dong ketik di kolom komentar yang tahu. Oke, jika itu Kak Salo kasih tahu deh nih, alasannya karena kenapa? Alasannya karena saat ini di tengah pusatnya generasi yang semakin maju, teknologi mulai mendominasi usia produktif memasuki dunia kerja. Nah, makanya Kak Salo percaya bahwa melalui forum ini kita bisa saling belajar dan menemukan solusi dari sudut pandang yang lebih luas. Gitu, teman-teman. Kayaknya tadi teman webinar ada yang menjawab. Coba kita lihat. Siapa ya? Kak siapa nih? Oh, Kawomi. Karena Gen Z erat kaitannya dengan SDGs, SK, dan perkembangan zaman modern. Oh, nice. Bener sekali, hebat. Ya, bener banget ya. Sekarang tuh zaman tuh udah semakin keren ya, teman-teman. Teknologinya udah semakin pesat. AI itu udah benar-benar berkembang pesat ya, teman-teman. Nanti kita bahas dengan narasumber hebat. Oke, kami informasikan juga bahwa peserta yang mengikuti webinar secara penuh ini berhak mendapatkan sertifikat. Ya, untuk mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi link absen yang sudah dibagikan di kolom komentar nanti ya, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, sebelum mulai satu narasumber, coba Kak Salwa pengen kalian ketik di kolom komentar kalian itu asalnya dari mana. Hitungannya 3 detik dari sekarang ya. Satu, dua, coba ketik lagi di kolom komentar kalian asalnya dari mana biar pada semangat, biar pada join, biar pada melek matanya. Coba, dari mana nih? Wih, Purwakarta.
Mojokerto, Purwokerto, Palembang, Bandung. Wis, hebat-hebat ya pada berantusias untuk mengikuti. Wah, ada yang dari Manado. Hebat teman-teman semuanya. Semoga yang telah mengikuti webinar pada hari ini itu ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan itu semoga bermanfaat untuk kedepannya, teman-teman. Nggak nggak sia-sia teman-teman untuk mengikuti webinar ini, malah kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak. Itu teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah chat di kolom komentar. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku sendiri yang akan jadi moderator pada sesi kedua ini. Nah, sebelum aku mau kasih tahu, jika kalian ingin bertanya, akan kami buka sesi tanya jawab nanti dengan peraturan mengaktifkan kamera dan suara yang baik. Ya, oke, teman-teman. Itu ya peraturannya yang mau bertanya nanti. Yang harus mengaktifkan kamera dan mikrofon ya. Oke, teman-teman. Sebentar. Ya, sebelum memasuki sesi materi pertama, izinkan Kak Salwa membacakan profil singkat dari narasumber kita, yaitu narasumber pertama yang akan membawakan materi pada hari ini, yaitu adalah Kak Nailani Anggina Budi Utama, CMC CP. Oke, baik. Apakah sudah ada di layar Zoom untuk CV Kak Nailani Anggina Utami? Sudah ya, teman-teman? Ya, teman-teman. Di sini kan Nailani Anggina B. Utami. Tentangnya beliau itu adalah seorang mahasiswa sarjana terapan keperawatan yang penuh semangat dan siap untuk membawa energi positif ke dunia profesional. Dengan latar belakang pendidikan dalam medis serta telah mendapatkan pemahaman yang kuat tentang ilmu personal branding dan public speaking yang diperlukan untuk perkembangan generasi muda maupun lingkungan. Ya, jadi pendidikan Kanailani Anggina itu 2022 sampai 2024 beliau SMAN satu Kabupaten Sorong, ya jurusan IPA. Jurusan ini mempersiapkan saya untuk memiliki kemampuan dalam mengetahui berbagai aspek sains. Itu ya teman-teman. Terus nih, dari 2024 sampai dengan sekarang, Kanailani itu ya menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Sorong, program studi sarjana terapan keperawatan. Wih, Masya Allah ya, hebat sekali jadi seorang perawat. Nah, pengalamannya pernah menjadi Duta Communication Indonesia, Duta Ikon Nusantara, menjadi sosok inspiratif dan diterbitkan koran dengan judul Mengenal Anggi Siswa SMAN 1 Kabupaten. CEO Founder Sekolah Training Indonesia, pemateri, Master of Ceremony, moderator, endorse product. Ya, itu pengalaman dari Kakak Nailani. Nah, kemampuan dari Kakak Nailani, public speaking, personal branding, kepemimpinan, manajemen konflik. Wah, ini mah bener-bener udah hebat banget ya. Masya Allah pokoknya. Oke, ya, untuk tidak berlama-lama lagi, oke, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja ya teman-teman.
sebelum saya serahkan kepada narasumber, ya, apakah teman-teman semangat untuk mendengarkan materi pada hari ini? Masih semangat ya? Nah, teman-teman tuh harus semangat, oke? Nah, kakak aja semangat. Oke, di sini teman-teman. Baik, langsung saja kepada Kak Nailani Anggina Budi Utama, CMC, CPS. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 menit kepada Kak Nailani Anggina Budi Utama, CMC, CPS. Waktu dan tempat disilah. Oke, baik terima kasih untuk Kak Salwa yang selaku MC sama moderator ya sekaligus pada hari ini. Em, aku ucapkan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semuanya? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Boleh direction dong untuk kabarnya kalian gimana hari ini? Aduh tadi udah banyak banget itu dari kolom komentar juga udah dijelasin dari Bandung, Purwokerto, Palangkaraya, Manado. Oke, dari Manado ini deket dari kakak nih. Karena biasa kan anak timur tuh kayak males untuk ngikutin webinar, ngikutin kayak kedutaan atau organisasi-organisasi lain tuh kayak jadi kayak dari timur tuh susah gitu dapetin dari kayak ini. Kalau kakak kan dari tempatnya di Sorong, Papua Barat Daya, jadi kayak mungkin ada yang dari Papua juga gitu. Boleh directionnya ya teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, kita masuk dulu ya. Jadi udah dijelaskan juga tadi kakak itu adalah mahasiswa kesehatan. Kakak itu di semester 2 baru ini. Mungkin ada teman-teman yang lebih apa ya, lebih bagus gitu daripada kakak atau lebih mungkin lebih ini kakak lebih ya masih masih baru mahasiswa semester 2 gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kakak aspek di bidang public speaking juga. Jadi kayak ya mungkin nanti teman-teman bisa mampir-mampir ke IG-nya kakak. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Kita langsung share screen ke materi kita pada pagi hari ini. Kalau di kakak udah siang tahu. Sorry, kita masuk sini. Oh, share screen-nya belum ya? Sebentar ya. Atau boleh dari Kak Salwa, boleh langsung di share screen-nya? Belum tampil nih. Halo Kak Salwa. Iya Kak, maaf tadi jaringannya agak nge-lag. Oke. Apa kelihatan share screen-nya belum ya? Coba boleh di Kelihatan, share screen. Oh, kelihatan. kelihatan. Ya, Sorry, bentar ya. Kakak nggak kelihatan tau. Oke, kita masuk ke share screen-nya kita ya. Kelihatan nggak? kelihatan Kak. Oke, kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang generasi Z dan dunia kerja. Ini fenomena atau masalah sih? Nah, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Gen Z? Nah, oke teman-teman semuanya, nanti boleh kalau mau mampir ke IG kakak ini ada IG kakak di Nelani Anggina underscore Anggina. Nanti boleh sharing-sharing atau kayak aku habis ini loh Zoom sama Kak Nelani nanti boleh di tag aku repost atau mungkin mau curhat-curhat atau mau tanyain tentang personal branding dan public speaking boleh langsung ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Em, Sebelum kita masuk ke materi kita, kita harus tahu dulu dong, siapa tuh generasi Z sebenarnya. Jadi ada 4 poin di sini yang kakak terangkan tentang siapa tuh generasi Z. Yang pertama yaitu generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Jadi yang selanjutnya yaitu generasi digital native, yang kedua yaitu nilai-nilai utama, dan yang keempat yaitu cenderung vokal terhadap isu sosial dan kesehatan mental. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama yaitu yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Pasti di antara kalian semua pasti kayak ya pasti kita tuh lahirnya di antara itulah di range itu gitu. Kayak pasti kita di umur belasan sampai dengan di umur 20-an, 25, 27 karena masih masuk di generasi Z gitu.
Oke, yang kedua yaitu digital native atau tumbuh bersama internet, media sosial, dan smartphone. Pasti udah tahu dong kalau generasi Z itu dari kecilnya itu pasti kayak udah apa ya, udah berkembang dari internet gitu. Kayak dari kecilnya udah ada internet, udah ada media sosial, udah ada smartphone gitu. Karena mengingat sebelumnya itu kalau generasi-generasi sebelumnya tuh belum ada gitu teman-teman. Jadi kita tuh adalah generasi baru yang tumbuh dari kecilnya itu bersama dengan internet gitu. Yang selanjutnya itu tentang nilai-nilai utama, keseimbangan hidup, inklusivitas, dan kecepatan dan keautentikan. Jadi karena kita dari kecilnya itu udah apa ya, udah berkembang dari apa ya, dari apa tadi? Sorry, dari internet gitu kan. Jadi kayak apa ya, beda banget gitu keselarasan hidup kita dengan generasi sebelumnya gitu. Jadi karena kita tuh mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh punya keautentikan sendiri gitu. Kita punya kecepatan sendiri dalam apa ya, menghandle masalah gitu. Oke, kita masuk ke yang kedua, yang ketiga, sorry, yaitu nilai-nilai utama. Yang keempat, sorry, kecenderungan vokal terhadap isu sosial dan kesehatan mental. Nah, jadi generasi Z itu siapa sih? Generasi Z itu yang biasanya itu yang vokal banget terhadap isu sosial. Apapun yang viral, apapun yang sekarang trending, itu pasti kita tahu. Pasti kita yang kayak apa ya? Semua tuh tahu tentang apapun yang kayak mungkin cuman tentang influencer atau tentang artis-artis. Walaupun konflik-konflik begitu pasti kita semua tahu gitu. Dan yang selanjutnya yaitu kesehatan mental. Nah, generasi Z itu siapa sih? Generasi Z itu generasi yang mengutamakan banget tentang kesehatan mental. Jadi kayak pokoknya yang penting sehat mental dulu deh gitu. Pasti tentang kayak mental healthy gitu. Pasti udah nggak asing banget untuk teman-teman. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu generasi Z di dunia kerja. Ini fenomena positifnya ya, ada empat, yaitu yang pertama mendorong perubahan budaya kerja atau remote, yang kedua adaptif terhadap teknologi, yang ketiga fokus pada makna kerja dan tujuan hidup, yang keempat berani menyuarakan batasan kerja yang sehat atau mental healthy. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, yang mendorong perubahan budaya kerja atau remote. Nah, perlu diketahui karena kita dari kecil itu udah nonton apa ya, kayak dari kecil tuh udah ada media sosial, dari kecil udah kayak pokoknya udah dari gadget gitu kan. Jadi kita tuh ngerti gitu tentang bagaimana sih batasan kita. Apalagi sekarang kita didukung dengan kayak yang gak boleh cyberbullying, bullying, tidak boleh kayak bullying-bullying itu nggak boleh gitu. Jadi kayak kita tuh lebih tahu gitu gimana cara kita untuk menempatkan diri kita di tempat kerja gitu. Jadi kayak kita tuh nggak mau yang terlalu di kamu harus gini 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 padahal nggak sesuai dengan kita gitu, fashion kita gitu. Jadi kayak kita tuh nggak mau kalau kita di remote seperti itu, apalagi kalau nggak sesuai dengan kita punya kerja gitu. Beda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya tuh kayak ya mungkin karena kurang dari pengetahuan mereka tentang kayak mungkin ya memang ke tempat kerja begitu tuh begitu. Kalau kita sekarang kan kayak apa ya, kita tahu dari reels dari manapun gitu kita bisa cari tahu gimana sih tentang ini gitu kan. Kita tahu gitu kalau apa generasi sebelumnya tuh kayak ya mungkin lebih pintar untuk di remote gitu dari perusahaan atau dari tempat kerja, beda dengan generasi kita sekarang. Yang kedua yaitu adaptif terhadap teknologi. Nah, kita karena udah dari kecil ya udah terbiasa hidup dengan ya apa itu teknologi dari kecil gitu pasti kayak apa sih, anak kecil juga pasti dari sekarang tuh kayak udah tahu gitu cara ini main HP kayak gini, nonton YouTube kayak gini, pasti udah tahu, lebih update terhadap perkembangan zaman AI dan lain-lain sebagainya. Bahkan generasi generasi sebelum dari kita kayak AI itu masih ada aja yang percaya. Kalau kita generasi Z itu kayak tahu kalau itu AI gitu. Jadi kita lebih adaptif terhadap teknologi gitu. Dan yang selanjutnya yaitu fokus pada makna kerja dan tujuan hidup. Nah, jadi kalau generasi Z itu karena kita udah bisa melihat sesuatu tuh secara luas, jadi lebih adaptif gitu terhadap kerja itu. Kayak kita lebih tahu tujuan kita. Kita em, kayak tahu prospek kita ke depan ini kerja kita ini begini loh. Jadi kita habis ini kita ke sini gitu. Jadi kayak ada langkah-langkahnya kita udah punya tujuan gitu untuk ke depannya gitu. Karena kita juga pasti udah nonton di Reels, nonton-nonton atau cari-cari pengetahuan gitu tentang kerja yang kita gimana gitu. Pasti sekarang udah ada konten-konten creator yang semuanya udah dibahas tentang itu. Dan yang selanjutnya yaitu tentang berani menyuarakan batasan kerja yang sehat atau mental healthy. Nah, karena tadi generasi Z itu pokoknya yang penting mental healthy dulu gitu. Jadi kayak em, kita kan udah pertama kita nggak bisa di remote. Jadi kayak kita apa ya? Kita berani menyuarakan gitu kayak
ini tuh nggak sesuai dengan ini gitu loh. Jadi kayak kita kayak yang penting itu mental health kita dulu gitu. Jadi kita berani menyuarakan. Sekarang ya zaman Z itu ya apa ya, nggak kayak dulu milenial yang takut-takut. Sekarang tuh pokoknya yang nggak ada batasan lah pokoknya. Yang penting sopan aja lah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Itu tadi fenomena kerja, Gen Z di dunia kerja itu fenomena positifnya ya. Oke, kita masuk ke masalah yang muncul atau isu perusahaan. Nah, di sini kita masuk ke kenapa banyak perusahaan yang enggak mengerjakan Gen Z atau justru memecat mereka. Nah, ada 4 poinnya, sorry ada 5 ya. Ada 5 poinnya, yaitu yang pertama loyalitas kerja rendah, yang kedua kurang tahan tekanan dan cepat resign, yang ketiga cenderung menolak otoritas tanpa alasan yang jelas, yang keempat harapan gaji dan fasilitas tinggi di awal karir, yang kelima sorry terlalu idealis dan kurang realistis dalam dunia kerja. Nah, kita bahas dulu nih tentang loyalitas kerja rendah dan sering job hopping. Pasti teman-teman tahu dong, apalagi kalau kalian yang udah kerja-kerja atau punya teman yang lagi kerja gitu. Kayak kerjaannya tuh yang kerja, abis itu kayak loyalitasnya mereka yang kayak apa ya, kerja tapi malamnya begadang, paginya kerja. Jadi kayak mereka kayak ya udahlah yang penting kerja gitu. Terus habis itu kayak nggak cocok sedikit, pindah kerja, pindah kerja. Jadi kayak loyalitas mereka terhadap kerja tuh kayak kurang. Terus kayak sering kayak apa ya, kayak sering tuh kayak pindah-pindah tempat kerja gitu. Nah itu kebiasaan Gen Z tuh begitu dah. Ayo kita lanjut ke yang kedua, poin yang kedua yaitu kurang tahan tekanan dan cepat resign. Nah, dari itu, tadi yang nggak mau diremote itu, jadi Gen Z itu kan kayak, iya, Gen Z itu juga suka bosenan. Nah, itu sudah kayak Gen Z ya, karena nggak menutup kemungkinan aku juga Gen Z, jadi ya gitu lah teman-teman. Kayak Gen Z itu yang kedua kurang tahan tekanan dan cepat resign. Nah, tadi kayak nggak suka diremote kan, nggak suka kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, nggak, gue gak boleh kayak gini gitu, harus kayak gini, kerjanya kayak gini gitu, nggak mau yang kayak gitu-gitu, nggak mau ditekan-tekan kayak gitu. Nah jadinya cepet resign, pindah lagi, oh di sana enak gitu, jadi pindah lagi gitu. Dan yang selanjutnya em, harapan gaji dan fasilitas tinggi di awal karir. Nah, logikanya aja gitu kan. Ya namanya Gen Z ya maunya sesuka mereka gitu kan ya. Jadi kayak mereka tuh maunya baru aja kerja gitu kayak maunya gajinya tuh besar, maunya gajinya besar terus masih di awal karir lagi kayak barusan kayak jadi karyawan udah maunya gajinya besar membanding-bandingkan dengan yang sana gitu. Jadi kayak mereka fokusnya tuh kayak kurang. Jadi kerjanya kayak ya gitu lah, maunya tuh gajinya tinggi tapi fasilitasnya tinggi juga tapi di awal karir gitu. Nah, beda dengan generasi sebelumnya. Nanti kita akan bahas. Dan yang selanjutnya yaitu terlalu idealis dan kurang realistis dalam dunia kerja. Ya, mereka tuh lebih ke idealis banget, tapi ya gitu. Kurang realistisnya dalam dunia kerja tuh kurang gitu. Kayak mereka ya penerapan dalam dunia kerjanya tuh kurang banget gitu. Oke, itu adalah masalah yang muncul dalam isu perusahaan. Jadi itu beberapa yang tadi kakak udah bahas. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu persepsi masyarakat terhadap Gen Z. Nah, ini yang pertama yaitu sisi positifnya, yaitu yang pertama inovatif, peduli lingkungan, dan keberagaman. Jadi dari masyarakat itu memandang kita tuh sebagai Gen Z tuh gimana sih? Yang positifnya itu mereka memandang kita tuh lebih inovatif. Kita tuh kayak lebih menggampangkan masalah gitu. Kayak kita lebih kayak bisa mempunyai jalan menghandle masalah tuh lebih inovatif gitu. Kayak kita apa ya? Kita punya cara sendiri gitu untuk menghandle masalah gitu di dalam masyarakat kita bisa dilihat begitu karena memang iya karena kita tuh berbeda dengan apa ya, iya kita lebih bisa menemukan solusi gitu apalagi em, kayak kita lebih mageran tapi kita kayak tahu gimana sih biar ini cepat selesai gitu. Nah gitu teman-teman, itu adalah persepsi masyarakat terhadap kita. Yang kedua yaitu peduli lingkungan dan keberagaman ya, jadi gitu kayak kita lebih apa ya, kita lebih sekarang lebih peka terhadap bullying dan lain sebagainya gitu. Kayak kita udah berani menyuarakan gitu teman-teman, kita berani membela. Kalau dulu kan kayak dibullying ya udah kita kayak diem aja gitu, kalau sekarang enggak, kita viralkan. Sekarang kita apa ya, kita nggak nutup-nutupi semua gitu gitu ya semuanya. Oke, kita masuk ke yang kedua, nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya, yaitu tentang negatifnya. Tentang negatifnya di persepsi masyarakat itu kita dipandang gimana sih? Yang pertama, kita dipandang itu sebagai orang yang manja. Yang kedua, yaitu mudah tersinggung. Dan yang tiga, yaitu tidak tahan banting. Ya, ya karena gitu. Karena dalam dunia kerja kita kayak apa ya?
kita males untuk nggak mau ditekan-tekan, kita nggak mau kerja yang kayak nggak sesuai fashion kita, nggak sesuai dengan perjanjian awal kerja kita bagaimana gitu, kayak gitu. Jadi kita tuh dianggap kayak manja gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu mudah tersinggungnya gitu. Kita nggak mau ditekan, kita nggak mau di remote. Jadi kita kayak dibilang tuh kayak mudah tersinggung banget. Dan yang terakhir yaitu tidak tahan banting. Ada aku pernah dengar gitu kayak yang reels tentang apa sih yang menurut siapa begitu kayak kita tuh eh, nggak tahan kayak terus ada caption yang kayak tulisannya kayak nggak tahu aja kalau kita tuh gini 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 tapi tentang percintaan nah kayak gitu tuh kayak mereka lihat kita tuh nggak tahan banting banget cuman karena kayak gitu gitu tapi ini kita tuh apa ya menjadi beban banget jadi kita tuh beda banget dengan generasi sebelumnya dan yang terakhir yaitu persepsi masyarakat terhadap kita secara netral yaitu kita itu tumbuh kita tuh butuh pendekatan kerja yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah gitu, karena kita tuh wataknya berbeda banget dengan generasi sebelumnya. Jadi masyarakat itu mempunyai persepsi kepada kita itu kalau kita tuh punya apa ya, kita tuh butuh pendekatan lain gitu. Kita butuh kayak cara lain untuk mengatasi kita gitu. Nah itu adalah persepsi masyarakat. Tiga ada positif, negatif, dan netralnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu perbandingan dengan generasi milenial eh eh, antara Gen Z dan milenial. Jadi di sini ada ada empat aspek. Sorry, ada empat aspek. Yaitu yang pertama gaya kerja. Jadi Gen Z sendiri itu mempunyai gaya kerja tuh mereka lebih fleksibel dan independen. Kita independen guys, gitu. Karena kayak kita tuh generasi Gen Z gitu. Beda banget dengan milenial. Kalau milenial tuh dia lebih fleksibel, tapi suka kerja tim. Jadi kalau Gen Z itu lebih fleksibel, dia tuh lebih bisa menghandle it semua gitu kayak lebih independen lebih suka tuh sendirian beda dengan generasi milenial mereka tuh lebih sukanya tuh kayak kerja tim mereka tuh lebih suka yang kayak diskusi dan lain sebagainya beda dengan persepsi kita sebagai Gen Z gitu dan yang selanjutnya komunikasi kalau komunikasi Gen Z itu lebih cepat adaptif dan langsung kalau milenial itu sorry agak kurang besar kalau milenial itu lebih diplomatis dan kolaboratif. Nah, itu kalau Gen Z itu lebih cepat, dia lebih cepat tangkap, dia lebih digital, apapun itu dari digital, lebih AI dan lain sebagainya langsung juga. Nah, kalau milenial tuh beda, mereka tuh lebih ke diplomatif dan kolaboratif. Kalau bisa tuh didiskusikan dulu, kalau bisa tuh dari beberapa apa ya, beberapa sudut pandang dulu, baru mereka simpulkan. Beda kalau dengan Gen Z, yang penting cepat selesai gitu. Oke, kita masuk yang ke selanjutnya itu motivasi kerja. Kalau perbandingan dengan Gen Z itu mereka itu mempunyai makna dan nilai hidup. Kalau milenial itu lebih stabilitas dan pertumbuhan karir. Nah, tadi aku sempat di awal juga aku sempat jelaskan tentang yaitu Gen Z itu lebih kayak apa ya? Kalau di dunia kerja itu mereka kayak yang kerja, tapi lebih melihat peluang karir ke depan. Nggak mereka yang kalau beda dengan Gen Z, beda dengan milenial. Mereka itu kalau milenial itu kerja sesuai dengan runtutan. Jadi kayak, oh aku kerja ini, nanti naik jabatan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Kayak sesuai runtutan gitu. Beda kalau dengan generasi Z. Generasi Z itu kayak lebih lihat peluang, tujuan nilai hidupnya itu gimana. Jadi kayak, oh aku habis dari sini, oh aku harus ke sini, aku ke sini. Walaupun itu nggak sesuai dengan apa ya, dengan pekerjaannya dia sekarang gitu. Kalau prospeknya ke depan begini, dia ikutin gitu. Ya bagus di sini gitu kan. Karena mereka tuh sukanya begitu. Beda dengan generasi milenial. Kalau generasi milenial tuh kayak mereka tuh lebih sistematis gitu. Diikutin, diikutin, dialurin gitu. Beda banget dengan generasi Z. Dan yang terakhir yaitu loyalitas. Kalau loyalitas Gen Z itu rendah dan tidak cocok rendah kalau tidak cocok dan yang selanjutnya kalau milenial itu cenderung loyal kalau diberi ruang. Nah jadi kalau Gen Z itu kalau udah nggak suka cut off. Kalau udah nggak suka udah nggak suka ya aku nggak suka gitu aku udah nggak mau gitu beda banget loyalitasnya dengan kalau milenial tuh kayak lebih cenderung kalau ya udah kalau diberi ruang itu kayak lebih ya bisa menganu keadaan gitu menghandle keadaan gitu kayak bisa gitu Gen Z beda banget nggak suka cut off. Gitu, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu tentang solusi dan pendekatan kolaboratif. Nah, bagaimana cara menyatukan Gen Z dan milenial di tempat kerja? Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pemimpin perlu membangun komunikasi terbuka dan dua arah.
Yang kedua, pelatihan lintas generasi atau cross generation monitoring. Dan yang ketiga, oh sorry ada empat, memberikan ruang eksplorasi untuk Gen Z tetapi tetap dengan struktur yang jelas. Dan yang keempat, Gen Z perlu belajar resiliensi dan etos kerja dari milenial. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu pemimpin perlu membangun komunikasi terbuka dan dua arah. Ya gitulah teman-teman, karena kita Gen Z itu maunya didengar, Gen Z itu maunya bicara itu dua arah, nggak bisa kita yang ditekan kayak kamu harus gini gini gini, enggak. Gen Z tuh lebih suka kayak bukan membantah juga ya, kayak kita lebih sukanya kayak kamu kayak gini gini, oh aku harus kayak gini, aku nenek kayak gitu kan, kayak bicaranya dua arah gitu, mereka tuh maunya begitu. Jadi sebagai pemimpin itu solusinya untuk menyatukan Gen Z dan ini tuh harus dan apa milenial tuh harus kayak mereka harus dikomunikasikan dua arah gitu. Jadi kayak maunya ini bagaimana dikomunikasikan gitu. Dan yang kedua yaitu pelatihan lintas generasi atau cross generational monitoring ya. Jadi kayak em, gini loh. Jadi kayak kita lebih membuka pandangan mereka berdua. Jadi kayak kita harus melihat gitu. Kayak Gen Z juga harus melihat oh milenial tuh begini loh. Mereka tuh kerjanya begini. Jadi kayak mereka tuh lebih kolaboratif. Mereka tuh lebih bicaranya tuh dua arah. Mereka tuh lebih kayak apa ya? Dalam mengambil tindakan tuh apa ya? Mereka berdiskusi gitu. Jadi kayak kita kasih tahu gitu kok Gen Z tuh kayak apa Gen milenial tuh begini. Dan kebalikannya juga kita kasih tahu juga kalau apa namanya Gen Z juga tuh harus diginikan gitu loh. Sebagai milenial kita harus kayak melihat Gen Z tuh kayak gini. Mereka tuh lebih adaptif. Mereka tuh lebih apa ya? Karena mereka perkembangan zaman gitu dari kecil gitu. Mereka tuh lebih maunya didengar. Mereka nggak mau yang kayak gini. Jadi harus kasih pendekatan gitu lintas generasi gitu. Jadi kayak harus cross generation mentoring. Jadi kayak kita harus kasih tahu gitu. Dan yang selanjutnya itu berikan ruang eksplorasi untuk Gen Z tetapi dengan struktur yang jelas. Nah, karena kita tahu Gen Z tuh kayak gitu gitu. Jadi kita harus kasih tahu juga. Kita kayak bukan apa ya, kita harus kasih tahu struktur kita harus kayak bagaimana, tapi kasih ruang gitu. Kita kayak kasih ruang aja untuk mereka bereksplorasi gitu. Tapi tetap harus tahu mereka tuh begini, mereka tuh batasan mereka tuh di sini gitu. Yang selanjutnya yaitu Gen Z perlu belajar realisasi dan etos kerja dari milenial. Nah, itu tadi dikasih tahu juga tentang milenial kan lebih kolaboratif, lebih apa ya, mereka tuh lebih terstruktur semuanya gitu. Jadi kayak sebagai Gen Z juga kita harus perlu gitu untuk belajar kayak gimana sih harus jadi bagaimana sih gitu. Milenial tuh bagaimana, kita harus belajar dari situ. Oke, kita itu adalah solusi untuk pendekatan kolaboratif antara Gen Z dan milenial gitu. Oke, kita masuk ke simpulan. Simpulan ada empat, yaitu yang pertama, Gen Z adalah peluang bukan hanya masalah. Yang kedua, tantangan ada tetapi bisa dijembatani. Yang ketiga, dunia kerja butuh adaptif dua arah dari perusahaan dan juga Gen Z. Yang keempat, kolaborasi antara generasi. Nah, yang pertama yaitu Gen Z adalah peluang bukan masalah. Jadi Gen Z itu sebenarnya peluang, tapi mereka aja yang sifatnya kayak gitu. Jadi mereka ya harus bisa, ya mereka tuh peluang kok. Tapi harus bisa aja bagaimana masalah mengatasi masalahnya gitu aja tentang Gen Z gitu. Mereka tuh gitulah tahu sendiri karena kita tuh mengalami juga gitu. Dan selanjutnya yaitu tantangan ada tapi bisa dijembatani. Jadi Gen Z itu memang begitu. Gen Z dan milenial tuh kayak apa ya kalau di dunia kerja tuh kayak mereka tuh beda cara pandang juga. Jadi kayak ya tapi bisa dijembatani kok. Pasti ada masalah itu pasti ada solusinya gitu. Pasti bisa dijembatani. Dan yang selanjutnya yaitu dunia kerja butuh adaptasi dua arah dari perusahaan dan juga dari Gen Z. Nah, jadi gitu. Dari Gen Z juga butuh tahu kalau kita kerja tuh gini loh, kita kerja itu memang harus begini gitu. Dan yang dari perusahaan tuh harus mengerti juga, oh Gen Z itu memang gini loh, mereka tuh kayak maunya dimengerti, mereka tuh harus kayak gini gitu. Jadi kita harus tahu lah pendekatan antara Gen Z dan perusahaan juga. Dan selanjutnya yaitu kolaborasi antar generasi sampai dengan produktivitas masa depan. Nah, perlu diketahui tadi karena Gen Z itu mereka tuh inovatif, mereka tuh pemecahan masalahnya cepat, jadi kita harus kolaboratifkan dengan apa ya, dengan gen milenial karena mereka tuh kayak lebih apa ya, lebih kolaboratif, mereka tuh kerja sama tim, mereka tuh mengambil kesimpulan dari beberapa apa dari beberapa pemikiran gitu. Jadi kayak kalau di kolaboratif kan sebenarnya tuh bagus kok. Jadi kunci yang bagus di masa depan gitu. Jadi itu adalah kesimpulan dari saya.
Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu singkat banget dari saya. Mungkin nanti teman-temannya bisa langsung di pertanyaan. Nanti kita akan apa ya? Kita lebih berbagi di pertanyaan aja nanti. Nanti teman-teman bisa tanyakan apa yang teman-teman ini mau, boleh di kolom komentar dan lain sebagainya. Oke, halo Kak Sawan. Tadi cukup cepat nggak? Aku ngomongnya cepetan nggak tadi? Enggak, cukup Enggak kan? Habis hebat, kita bagus. dari timur tahu anak-anak timur biasa ngomong tuh cepet-cepet sekali memang. Jadi tonton tertahu gimana gitu. Memang mukanya orang Jawa tapi memang ya logatnya gitulah campur aduk. Oke, aku serahkan ke Kak Naswa. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kanailani Anggina atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, teman-teman webinar masih semangat? Harus semangat ya, teman-teman. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua. Sebelum itu, saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita yang kedua. Sebentar ya, teman-teman. Maaf ya Kak Nailani, ini eh, screen-nya sudah. Sorry banget ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Masih ada kah? Masih, Udah? masih Kak. Masih? Oke, Iya, sorry, sorry. Kok masih sih? Stop it-nya mana? Masih ada ya? Udah? sudah ya Kak. Oke, baik. Sebentar. Genshin ini ya. Oke, share. Baik, di sini ada Karika Ratnasari. Riwayat pendidikannya Universitas Hang Tuah, S1 Farmasi. Wah, hebat sekali nih. Pertukaran Mahasiswa Merdeka Mandiri Universitas Mataram, peraih beasiswa prestasi non-akademik Yayasan Nala, juara 3 Lomba Puisi Dekan Cup X Heroes Day BEM FK UHT, SMK Bakti Indonesia Medika PPMU, jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Lulusan terbaik dengan nilai uji kompetensi tertinggi, juara 1 dalam Lomba Gerak Jalan Putri tingkat kabupaten, peringkat 1 kelas 10, 11, dan 12. Peraih beasiswa prestasi SMP Negeri 1 Bangkalan, juara 3 dalam Lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten, STN Langkap 2, juara harapan 1 dalam Lomba Matematika tingkat kabupaten, TK Arraud TK Arraudlah, pengalaman organisasinya Badan Eksekutif Mahasiswa FK UHT atau BEM ya, Staf PSDM, pengembangan sumber daya manusia, wah hebat nih. UKM, resimen mahasiswa, kepala staf, urusan khusus, kaurus, anggota urusan administrasi umum, OSIS, organisasi siswa intra sekolah, ketua OSIS, sekretaris. Pengalaman magang, RSUD Profesor Dr. Sokandar, asisten tenaga kefarmasian, menyiapkan dan meracik kesediaan farmasi, menulis etiket dan menempelkan pada kemasan sedia farmasi, menulis kopi resep, membuat sediaan obat guna, keperluan dan persediaan di apotik, mencatat kebutuhan, menerima, menyimpan, dan melakukan administrasi dokumen-dokumen yang tersedia farmasi dalam perbekalan kesehatan. Nah, di sini Rumah Sakit Mawada Medika, Asisten Tenaga Kefarmasian, pengalaman kepanitiaan, pernah mengikuti LK
MMTD tingkat menengah Fakultas Kedokteran, menjadi bendahara, kakak asuh 2023 Fakultas Kedokteran, wakil ketua, pemantapan satu calon resimen mahasiswa koordinatus PDD, pemantapan dua calon resimen mahasiswa Satgas Acara, Pradiklat SAR calon resimen mahasiswa Komandan Satgas, Open Talk Himafar, anggota Siperkap, Aorta Kastrat Exosma MC, magang Badan Eksekutif Mahasiswa BEM atau menjadi anggota Danus, asesmen lapangan Prodi Farmasi FKUHT, anggota sesi acara, Proda Maba UHT 2024, anggota sesi Komdis. Nah, pengalaman public speaking. Pengalaman public speaking ini pernah menjadi narasumber di berbagai webinar ya, teman-teman. Maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun luar biasanya, sungguh luar biasa. Pernah menjadi narasumber di berbagai webinar. Nah, pengalaman mengajar tutor privat. Ya, jadi Kakak Rika ini pernah Kakak Rika ini pernah membuka tutor privat atau privat, membuat materi pembelajaran sesuai kurikulum terbaru, membantu memberikan tutorial pembelajaran melalui diskusi dua arah, mereview materi dengan memberikan latihan. Oke, keahliannya public speaking, bahasa Indonesia native, bahasa Inggris conversation, Microsoft Excel, time management. Oke, terima kasih. Baik, telah saya bacakan CV dari Karika sebagai narasumber kedua. Oke, baik. Tanpa berlama-lama kepada Karika, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu yang diberikan kurang lebih 20 menit. Kepada Karika, waktu dan tempat disilahkan. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Salwa, pembukaan yang sangat luar biasa tadi. Di sini aku mau menyapa juga narasumber pertama kita yang sangat luar biasa. Juga tadi Kak Nailani. Selamat siang Kak Nailani. Tadi materi yang Selamat disampaikan siang, sangat luar selamat biasa siang. tentang Gen Z dan dunia kerja. Nah, sekarang mau tanya dulu nih, karena ini sudah menjelang siang. Gimana teman-teman kabarnya? Masih semangat? Masih happy? Boleh nih, balas dulu di kolom chat. Masih semangat nih atau udah pada tidur nih teman-teman? Oke, masih semangat. Ya, kenalin teman-teman, nama aku Rica dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang memang sangat ramai sekali ya teman-teman. Dan juga di pamflet itu sudah tertera Gen Z dan dunia kerja, fenomena atau masalah. Nah, sebelum mulai, coba deh sekarang saya tanya dulu, siapa di sini yang ngerasa dirinya Gen Z? Angkat tangan atau saya balas di kolom komentar. Siapa nih di sini yang ngerasa dirinya Gen Z? Banyak nggak ya kira-kira yang ikut webinar ini? Saya gitu ya. Nah, ada lagi nih teman-teman. Mungkin di sini ada yang nggak Gen Z, tapi siapa sih di sini yang sekantor atau kerja bareng Gen Z di kantor? Jawab saya boleh. Jadi nanti kita diskusinya dua arah nih teman-teman di sini. Ya, jadi mungkin di sini ada yang eh, mayoritas Gen Z, ada juga yang mungkin di sini kerja bareng Gen Z ya. Jadi nanti kita bisa diskusinya dua arah. Nah, sekarang kita coba teman-teman refleksi diri. Tadi kan banyak nih yang mengacukan diri. Saya sebagai Gen Z ya. Nah, teman-teman sering bingung sendiri nggak sih kayak lihat gaya kerja kita atau teman-teman yang bukan Gen Z sering bingung nggak sih lihat cara kerja Gen Z itu yang sangat-sangat berbeda gitu.
Nah, sekarang mungkin kita tadi sempat disinggung tentang perbedaan generasi atau gap generasi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bukan menjudge atau kita mendiskriminasi generasi apapun itu, karena di sini itu kita belajar untuk memahami, teman-teman. Nah, kenapa sih Gen Z itu pikirnya berbeda? Nah, apa sih yang mereka cari di dunia kerja sehingga mereka itu seperti itu? Dan eh, apa sih tantangan dan juga peluang yang baru bagi kita sebagai Gen Z? Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua itu nggak ingin seperti kayak kuliah. Jadi saya aja yang ngobrol, tapi lebih ke teman ngobrol, teman-teman. Jadi kayak santai, kita seru, tapi tetap berisi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau komen, teman-teman ada yang mau cerita atau tanya, jadi feel free banget ya nanti di kolom chat. Nah, sekarang sebelum mulai, saya mau ngajak teman-teman nih. Kalau siap, sekarang kita ketik atau kasih reaction di chat. Let's go. Kalau udah siap, let's go. Kita mulai. Atau teman-teman kasih reaction. Ready, Kak? Let's go. Oke, bisa next, Kak, ke selanjutnya. Ya, sebentar ya, Kak. Ini lagi kayaknya bermasalah ini. Sebentar. Ini ya, Kak. Nah, ini, Kak. Nah, apa kata mereka tentang Gen Z? Nah, teman-teman saya mau tanya dulu nih. Teman-teman sebagai Gen Z sendiri pernah nggak sih dengar apa sih kata mereka tentang Gen Z? Ngomongin tentang Gen Z di dunia kerja itu memang seru ya teman-teman. Tapi kita perlu tahu nih teman-teman sebelum kita lanjut lebih dalam. Apa sih yang orang-orang bilang tentang Gen Z? Mungkin teman-teman pernah dengar, Kak Gen Z itu pemalas, nggak mau dituntut. Kerjanya suka cepet resign, cepet pindah-pindah gitu. Apa nih teman-teman yang pernah teman-teman dengar tentang Gen Z? Mageran. Selalu dibilang bocil, Kak. Introvert. Apalagi nih teman-teman? Mungkin ada juga yang bilang Gen Z itu ide-idenya tuh liar tapi fresh gitu ya teman-teman. Ada yang bilang labil, ada yang bilang FOMO. Ada yang bilang juga Gen Z itu susah diatur, gampang bosen, terlalu idealis gitu ya. Ada juga kerjanya lelet padahal enggak gitu ya. Kita cuma kerja cerdas gitu ya Kak. Berani ambil resiko Kak. Nah, nah, di sini sudah banyak ya teman-teman yang sudah pernah mendengar dari orang-orang yang eh, melihat Gen Z itu seperti apa. Nah, jadi daripada kita cuma tebak-tebakan, nah kita coba ya di sini mungkin teman-teman pernah dengar kalau misalnya ada yang tanya ke atasan atau tanya ke HRD atau senior di dunia kerja itu kira-kira apa sih jawaban mereka ya tentang Gen Z? Mungkin ada yang jawab Gen Z itu kreatif banget, ide-idenya tuh pasti nggak habis-habis ada aja. Karena Gen Z itu suka explore ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya itu tuh sebuah pujian ya. Jadi Gen Z itu keren. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau Gen Z itu susah banget dikasih tahu mau kerja tapi kayak harus fleksibel, harus meaningful, harus fun gitu ya. Jadi kayak Gen Z itu sangat-sangat mengapresiasi dirinya sendiri terutama dalam pekerjaan. Pengennya tuh kesehatan mentalnya tetap terjaga gitu ya. Ada juga yang bilang mereka tuh cepat belajar, tapi juga cepat bosen betul ya teman-teman. Punya keberanian buat bilang enggak. Nah, ini teman-teman yang sangat-sangat nilai plus menurut saya. Kita itu berani untuk say no. Ya, jadi ke sesuatu yang menurut kita tuh bukan prinsip kita atau kita tuh nggak sesuai. Jadi kita itu tidak memaksakan ya, nggak yang people pleaser gitu. Jadi ini tuh sangat luar biasa. Nah, tapi ini tuh memang butuh adaptasi dari kedua belah pihak. Jadi karena kita mungkin sering bilang enggak, jadi kita kayak kok nggak nurut atau nggak apa gitu ya. Nah, jadi kalau dari itu semua tadi dari jawaban teman-teman itu kita bisa lihat bahwa ini tuh bukan sekedar fenomena biasa, teman-teman. Jadi ada value yang dibawa sama Gen Z. Jadi itu membuat dunia kerja itu kayak harus ikut berubah gitu loh. Jadi mau nggak mau. Next slide, Kak. Nah,
Pernah nggak teman-teman dengar orang bilang, anak zaman sekarang nggak kuat kerja, gampang baper, maunya enak doang. Tapi di sisi lain justru perusahaan-perusahaan itu eh, berebut-berebut gitu loh untuk mencari Gen Z agar bergabung sama mereka. Nah, sekarang jadi sebenarnya siapa yang perlu beradaptasi di dunia kerja? Gen Z atau sistemnya? Nah, kalau kita dengerin omongan di luar sana gitu ya, banyak banget label-label yang ditempelin ke Gen Z gitu ya. Kayak nggak tahan kerja itu tadi, baperan, maunya enak doang. Teman-teman pernah dengar juga kan pasti. Tapi kayak lucunya itu di saat yang sama dengan label-label itu tadi, perusahaan-perusahaan itu justru berlomba-lomba untuk mau dapetin Gen Z buat bergabung gitu loh teman-teman. Jadi ya itu tadi pertanyaannya. Jadi siapa yang perlu beradaptasi di dunia kerja, Gen Z-nya atau sistemnya gitu? Kita lanjut ke next slide. Nah, ini teman-teman perbedaan Gen Z dan milenial dalam dunia kerja. Nah, kalau kita bandingin, Gen milenial itu teman-teman tumbuh di lingkungan yang kolaboratif banget. Mereka tuh cenderung idealis, suka kerja barengan, ngejar banyak peran sekaligus. Dan pastinya mereka tuh ngandelin komunikasi digital, kayak email, chat, video call. Nah, beda nih sama Gen Z, teman-teman. Kalau Gen Z itu lebih pragmatis sama realistis gitu. Jadi kayak gimana caranya aku itu bisa berkembang, dapat skill dan juga dapat cuan. Jadi kayak mereka tuh lebih suka mandiri, fokus ke karir path yang jelas gitu loh teman-teman. Dan uniknya Gen Z ini lebih suka biasanya itu komunikasinya tatap muka. Makanya di situ tuh biasanya terjadi kayak gap gitu loh. Jadinya kayak kelihatan gitu ya, meskipun sama-sama anak muda tapi cara mainnya tuh beda gitu. Next slide. Nah, ini teman-teman, seperti smartphone atau handphone gitu ya teman-teman. Gen Z itu memang butuh perlakuan berbeda gitu. Kayak misalnya teman-teman tuh HP-nya tuh yang lama, terus sekarang nih udah nggak dapat upgrade gitu loh. Terus gimana itu teman? Jadi bukan karena mereka lemah, tapi karena emang tuntutan zamannya itu berbeda gitu. Jadi bagaimana kita bisa upgrade dalam upgrade sistem kerja agar lebih cocok dengan generasi di. Nah, jadi kayak kalau misalnya kita ibaratkan ya teman-teman Gen Z itu seperti smartphone gitu. Kita tuh bukan lemah, bukan gampang menyerah gitu. Karena memang yang dihadapkan dengan mereka itu adalah tuntutan zaman yang digitalisasi. Terus eh, banyak yang memang itu tuh ada ketika kita lahir gitu loh teman-teman. Jadi kita memang harus mau nggak mau kita adaptasi dengan teknologi itu. Jadi ini bukan tentang siapa yang salah gitu, tapi tentang siapa yang mau beradaptasi gitu. Kita ke next slide, Kak. Nah, mungkin teman-teman ya di sini, terutama Gen Z itu pasti kenal yang namanya work-life balance, ya. Jadi kalau selama bertahun-tahun, mungkin kita lihat orang tua kita atau siapa, itu kerjanya itu pasti, ini contohnya teman-teman, kalau dari jam 9 pagi itu sampai 5 sore, seperti itu. Jadi 8 jam kerja, masuk kantor, kerja keras, terus langsung pulang ke rumah gitu. Tapi kalau dengan Gen Z itu pengennya tuh menjalani hidup yang seimbang antara karir, kesehatan mental, relasi sosial, dan juga passionnya juga dapat. Karena hal ini zaman sudah berubah ya teman-teman. Jadi untuk para orang-orang generasi muda ini nggak lagi sekedar mengejar gaji bulanan, tapi mereka itu mencari sesuatu yang lebih besar, yaitu mencari keseimbangan hidup atau work-life balance. Jadi kayak bukan soal kerja aja, tapi bagaimana karir mereka itu juga mendukung kesehatan mental, relasi sosial, terus passion pribadi. Karena mereka itu ingin hidup itu utuh gitu. Jadi bukan hanya untuk kerja bertahan hidup seperti itu, tapi menghidupi mimpi, menghidupi relationship mereka. Jadi konsep work life balance ini kayak bukan jargon gitu loh teman-teman, tapi emang kebutuhan di dunia nyata seperti itu.
Jadi bukan berarti kita malas, bukan berarti kita nggak mau kerja dari jam 9 sampai jam 5, tapi kita tuh ingin bekerja secara sehat, berkembang, dan juga tetap happy gitu. Continue, Kak. Nah, work-life balance ala Gen Z. Nah, kalau kita mau memahami lebih dalam itu, kita perhatikan nih teman, ada prioritas Gen Z, ada kebiasaan Gen Z. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas Gen Z dalam bekerja? Yang pertama, mereka itu atau kita ini para Gen Z itu menaruh perhatian besar yang pertama kesehatan mental tentunya ya. Mereka itu juga kerjanya pengen yang fleksibel, tapi bukan males-malesan. Sekali lagi saya terangkan di sini, eh, kita tuh bukan males-malesan, tapi untuk bisa mengatur energi, fokus, jadi kita bisa berkreativitas lebih baik. Makanya kita itu butuh waktu yang fleksibel. Mungkin kalau teman-teman pernah bilang kalau mereka tidur kita kerja, kalau kita kerja mereka tidur gitu. Jadi kayak karena ketidaktahuan ini makanya mereka bilang kita itu malas seperti itu. Jadi bagi Gen Z itu pekerjaan tuh bukan hanya sekedar tugas gitu loh, tapi harus punya value, harus punya makna. Jadi mereka itu ingin tahu apa output dari pekerjaan yang saya lakukan. Jadi berdampak enggak, berguna enggak, atau membuat saya grow up atau tidak gitu. Jadi mereka itu pengen sekali kerja itu juga dapat kesempatan untuk grow up. Jadi belajar hal baru, mengembangkan diri. Jadi kayak bukan hanya jalan di tempat atau diam aja menyelesaikan pekerjaan. Karena dengan itu prioritas Gen Z muncullah kebiasaan Gen Z teman-teman. Nah, contohnya di sini quiet quitting. Nah, bukan berarti berhenti bekerja, tapi kita itu memilih untuk tidak overwork tanpa penghargaan yang jelas. Ada juga budaya mental health day gitu, di mana kayak kita tuh cuti atau rehat untuk recharge atau kita itu sekedar menjaga kesehatan mental kita sama sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan fisik. Dan mungkin yang paling mencolok itu adalah mereka lebih fokus pada kualitas kerja daripada bukan sekedar mereka berapa jam duduk di depan laptop. Jadi kayak bagi Gen Z itu kerja itu bukan hanya sekedar tentang impact, tapi dan juga bukan tentang jam kerja aja. Ya, fokus pada quality of work bukan quantity of work. Next slide, Kak. Slide lagi, Kak. Ke selanjutnya tadi. Nah, ini. Nah, kalau kita setelah itu Kak. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu tadi prioritas Gen Z dalam work-life balance, kita juga tahu kebiasaan Gen Z. Nah, sekarang kita pengen nih menjaga ritme kerja yang sehat. Nah, di sini sudah ada do apa yang harus kita lakukan, ada don't apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka. Supaya apa? Supaya nggak ada salah paham, nggak ada miskom. Yang kedua, mengatur waktu dengan baik dan juga menghargai waktu orang lain karena waktu itu adalah salah satu aset yang paling berharga. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu kalau kita sudah menyia-nyiakan waktu itu. Makanya ada yang bilang time is money gitu. Beradaptasi dengan mereka, terbuka pada feedback. Nah, dunia kerja itu memang harus terus eh, berubah. Kita juga harus lentur. Kita sebagai Gen Z juga harus mau terbuka juga. Jangan kita karena Gen Z kita punya prinsip, kita terus membentengi diri kita. Kita nggak mau beradaptasi. Nah, terbuka pada feedback. Jadi kalau ada kritik atau apa karena umpan baik itu bukan kritik tapi justru bahan bakar untuk kita tumbuh seperti itu. Yang terakhir bersikap profesional. Nah, ini sangat-sangat penting ya tentunya teman-teman. Dan juga ada yang harus kita hindari. Yang pertama prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Yaitu
menunda-nunda pekerjaan. Biasanya karena kita perlu waktu yang fleksibel atau Gen Z itu biasanya punya waktu tersendiri untuk melakukan pekerjaan. Tapi pada akhirnya itu bisa menjadi negatif ketika kita mengarah ke prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan malahnya jadi beban nantinya. Yang kedua, terjebak kultur hustle yaitu kerja keras emang penting, tapi jangan sampai kita itu hilang kendali. Nah, karena biasanya kalau misalnya kita kerja terus terus kita mengabaikan kesehatan mental, kita tuh burn out teman-teman. Terus kita juga eh, tidak menepati janji. Kalau misalnya kita ada janji, kita harus misalnya datang. Kita janji kita datang, kita harus datang. Dan juga jangan fix mindset. Nah, kalau mau berkembang jangan fix mindset. Kita harus mau explore. Dan yang ketiga, jaga batasan. Jangan mencampuri urusan pribadi orang lain atau pribadi rekan kerja seperti itu. Nah, dengan kita do atau don't ini kita juga bukan hanya membangun karir teman-teman nanti di dunia kerja, tapi kita juga mau membawa perubahan untuk lingkungan yang sehat dan suportif. Jadi biar Gen Z itu bisa nyaman. Kita tuh bisa nyaman kerjanya teman-teman sebagai Gen Z. Oke, next slide. Nah, Gen Z itu bukan masalah ya, teman-teman. Jadi, tadi jawabannya fenomena atau masalah. Nah, fenomenanya ada, tapi bukan masalah. Mereka itu atau kita itu adalah bagian dari perubahan itu. Dunia kerja yang adaptif dan generasi muda yang sadar diri itu adalah kombinasi ideal untuk masa depan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi ya teman-teman karena tadi juga ada yang Gen Z, ada juga yang kerja sama Gen Z gitu ya. Jadi diskusi kita diharapkan bisa lebih aktif. Nah, itu aja dari saya. Semoga bisa memberikan insight kepada teman-teman. Saya juga di sini tidak ingin menggurui, tapi di sini kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Salwa. Baik, terima kasih untuk Kak Rika. Nah, teman-teman, siapa yang sekarang sudah percaya bahwa Gen Z itu adalah bagian dari perubahan? Coba dong ketik di kolom komentar. Siapa yang percaya kalau Gen Z itu bagian dari perubahan? Aku percaya. Ya, aku juga percaya. Bener ya, Gen Z itu perubahan yang benar-benar bisa kita gitu, kita sebagai Gen Z gitu, kita yang sebagai ya kita sebagai yang mengakui Gen Z gitu, itu benar-benar kita itu harus bisa menjadi perubahan yang baik untuk lingkungan kita gitu. Sebentar ya, Kak Rika dan teman-teman, ini baterainya low jadi mau dicas. Oke, baik. Eh, nah, karena kenapa? Karena kan tadi Kak Rika udah bilang ya, Gen Z itu adalah bagian dari perubahan. Nah, benar Gen Z itu bukan masalah gitu. Dunia kerja yang ada adaptif dan generasi muda yang sadar diri itu kombinasi ideal untuk masa depan. Benar, Kak? Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Coba dong sebelum lanjut masih pada semangat gak nih? Udah pada makan dong pastinya, kan udah makan siang. Ya belum? Sudah makan siang belum? Enggak, Kak. Sudah. Nah, di sini izin kakak mau pantun ah. Ya, kalian itu kurang semangatnya. Oke, izin pantun boleh? Boleh, silahkan. Burung nuri hinggap di dahan. Lihat pelangi setelah hujan. Cakep, Yuk simak cakep. materi dengan penuh perlahan biar ilmunya nempel, bukan cuman angan-angan. Hehehe. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Karika atas materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Semoga materi ini memperkaya wawasan dan pengalaman kita semua. Baik, selanjutnya yaitu coba teman-teman di sini ada gak yang mau bertanya? Kira-kira di sini ada gak nih yang berpartisipasi untuk bertanya di sesi kedua ini? Wih,
Kawidana nih ada. Yang lain coba dong angkat tangannya. Pada gak semangat nih, pada kurang aktif. Coba angkat tangannya dong yang lain. Siapa yang mau bertanya? Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah dibawakan. Tapi sebelumnya teman-teman, saya informasikan sebelumnya, untuk yang mau bertanya itu silahkan, yang lebih utama itu kalian chat di kolom komentar terlebih dahulu. Ya, ketika nanti saya sudah menemukan yang ingin bertanya, baru diperbolehkan untuk mengaktifkan ini ya, mengaktifkan mic. Terima kasih. Kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Kawidana Lutfiani Semarang. Oke, boleh dibacakan Kak persoalannya? Halo Baik, terima Kawidana. kasih. Ya. Ya, perkenalkan, saya Idana dari Semarang. Mau bertanya, Kak, kalau Ya. Gen Z itu kerja terus dapat gaji, tapi gajinya buat outfit itu gimana, Kak? Cara matasinya, biar gak terlalu, Kalau Gen Z biar kerja untuk apa? kan Gen Z udah kerja, terus dapat gaji itu gajinya itu full buat nyenengin diri sendiri itu loh, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kawidana. Kita kita buka sesi untuk tiga penanya dulu ya teman-teman. Tapi sebelumnya, ya maaf teman-teman, ada kendala soalnya saya lagi ada di tempat saudara. Ya, kita buka untuk sesi tiga penanya gitu. Tapi untuk sesi penanya yang pertama ini, kita akan jawab dulu oleh narasumber yang pertama untuk Kanailani Anggina. Waktu dan tempat disilahkan. Pertanyaannya itu, kalau Gen Z kerja terus gaji untuk menyenangkan diri sendiri itu bagaimana Kak? Katanya gitu. Kayaknya sih saya selalu ya setiap bulan kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Aku izin menjawab ya. Dari Kak siapa lagi tadi? Kak Widana ya? Oke, Kak Widana Lutfi. Em, aku izin menjawab. Ini menurut pandangan aku ya. Karena aku juga masih dalam dunia perkuliahan. Jadi, em, fair-fair aja kok Kak. Kita kayak apa ya, kalau kita mengalokasikan apa yang kita dapat gaji kita untuk kita sendiri itu sebenarnya ya mungkin yang penting tujuannya baik dulu, yang penting tujuannya baik. Dan itu apa ya, kita udah siapkan untuk prospek ke depannya gimana gitu, nggak untuk kayak yang untuk diri kita tapi kayak yang setiap akhir bulan langsung dikasih habis gitu, pokoknya gitu nggak gitu Kak. Misalnya kayak misalnya awal bulan, misal gajinya awal bulan gitu kan, terus langsung gak sehabis gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita harus kayak mengalokasikan gimana sih ke depannya gitu. Kita harus nabung, kita harus apa ya, kita harus menyusun gimana sih untuk uang itu bisa cukup untuk 1 bulan ke depan, untuk prospek kita ke depan gitu. Mungkin kalau menurut pandangan saya begitu. Dan kalau misalnya untuk kayak yang misalnya keluarga atau gimana, itu menurut aku gimana secara pandangnya kita gitu. Tapi karena kita juga pasti kayak punya keluarga dan lain sebagainya, alokasikanlah sedikit untuk keluarga gitu, nggak banyak. Pasti keluarga juga tuh kayak mungkin nggak terlalu meminta banget, apalagi kita yang kayak masih belum cukup umurnya, kayak masih kecil, belum terlalu yang apa ya, kayak masih baru-baru merintis untuk kerja gitu. Pasti kan keluarga juga tahu gimana untuk mereka em, apa ya, menempatkan untuk kayak pasti mereka cuma mengharapkan kayak ya yang penting anaknya tuh tahu gitu, yang penting anaknya tuh kayak bisa em, apa ya, bisa menyisihkan sedikit untuk mereka gitu, nggak usah banyak-banyak. Karena aku tahu juga, karena apa ya,
Sekarang tuh kayak uang berapa aja rasanya sedikit gitu. Kayak mau berapa aja, ya nanti juga habis juga. Tapi ya tahulah gimana cara kita untuk memposisikan uangnya, kita mengalokasikan uangnya gitu. Mungkin itu jawaban dari aku, Kak. Mungkin dari Kak Widana gimana? Atau mau lagi sharing lagi gimana atas pengalamannya, ya, Kak Widana boleh langsung speak up. Ya, untuk Kak Widana bagaimana? Berarti Kak Naila nih nggak ada salahnya ya untuk Iya, gaji nggak ada kita itu salahnya. dipakai untuk Gimana aja sih menurutnya yang penting bagus, yang penting ada prospek hitung kita me ke time depan. ya, me time. Gimana Kak Widana? Baik, Kak, terima kasih. Oke, udah paham? Dah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke... Hmm. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu masih sesi tanya jawab ya. Di sini Kak Salwa lihat di kolom komentar ada yang namanya Agung. Coba Kak Agung. Halo, boleh say hi? Halo gitu. Halo, Nah, apakah oke. suaranya? Coba Kak, tolong dibacakan untuk persoalan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya nama saya Agung. Saya ingin bertanya, Kak. Mungkin tadi case-nya itu perihal tiga hal ya bagi saya. Yang pertama itu teknologi, generasi Gen Z, dan mungkin prospek kerja ya. Nah, di sini mungkin bagaimana ya pandangan Kakak perihal generasi Gen Z yang mungkin beberapa atau banyak yang keluar dari pekerjaan bahkan dipecat oleh perusahaan gitu. Apakah itu faktor utamanya itu disebabkan oleh kecenderungan penggunaan teknologi yang berlebihan atau mungkin kayak manja tuh. Nah, sehingga terlalu terbiasanya seorang yang dimanjakan oleh suatu fasilitas, apakah mereka ingin apa ya, instan dan ketika ada sebuah pressure atau mistake, mereka lebih cepat untuk menyerah atau mungkin capek gitu. Dan mungkin satu lagi ya terakhir, kalau kita menuju kepada antara teknologi, prospek kerja dan juga generasi Gen Z, mengapa generasi Gen Z itu sangat rentan sekali terbawa arus oleh perubahan zaman? Padahal bisa dibilang generasi Gen Z ini generasi yang sangat-sangat muda dan sangat fleksibel sekali bagi saya karena untuk mencari sebuah freelance mungkin kita bisa cari di IG, Instagram, mungkin Facebook dan lainnya. Mungkin seperti itu sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Agung. Ya, pertanyaannya sangat luar biasa ya Kak Agung. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Agung, dipersilahkan untuk narasumber kedua yaitu Kak Rika untuk menjawab pertanyaan dari Kak Agung. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Sangat relatable ya pertanyaannya, sangat Ya. kompleks juga untuk Kak Agung. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu tadi tentang teknologi, Gen Z, dan prospek kerja ya, kalau tidak salah yang pertama itu. Jadi, kalau untuk yang pertama itu memang teknologi ini memang sudah tidak bisa kita hindari ya. Jadi kayak darah gitu loh buat Gen Z. Jadi mereka itu tumbuh bersamaan dengan gadget, internet, AI, media sosial gitu. Nah, karena itu dunia kerja itu prospek kerja untuk Gen Z itu sangat cepat, tapi tantangannya juga besar karena Gen Z itu karena berkaitan dengan teknologi. Jadi kita juga dituntut bukan hanya bisa teknologi, tapi juga tahan tekanan, sabar untuk bangun karir. Jadi bukan mau instan, tapi in case-nya tadi yang disampaikan oleh Kak Agung, banyak eh, Gen Z itu yang mungkin keluar dari perusahaan atau bahkan dipecat ya. Mungkin karena faktor ke Gen Z-an mereka. Jadi kalau dikembalikan lagi ke Gen Z-nya itu ada yang memang mungkin mereka tahu apa yang eh, mereka mau, makanya mereka keluar gitu loh. Mereka berani cari tempat yang lebih cocok gitu. Tapi kalau memang keluarnya itu karena dipecat atau apa,
Kenapa? Mungkin karena memang mereka itu kurang sabar dalam membangun proses atau sulit beradaptasi dengan budaya kerja atau juga mungkin kurang konsisten gitu. Karena tadi juga banyak sempat jawaban ya kalau Gen Z itu mageran, cepat bosan gitu ya. Nah, tapi perlu di-highlight juga bahwa tidak semua Gen Z itu begitu ya, Kak. Jadi nggak semua Gen Z itu nggak loyal, manja, atau gampang menyerah gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu melabeli diri kita sendiri dengan omongan orang lain seperti itu. Yang nggak loyal lah, manja, gampang menyerah. Jadi kayak kalau itu misalnya sudah dilabeli oleh HRD atau bos, jadi eh, itu tuh kayak case-nya kita tuh diskriminasi gitu ya kalau memang kita tuh dilabeli seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita itu memang harus belajar resiliensi atau daya tahan gitu tadi. Jadi kayak jangan gampang terbawa arus karena memang eh, seperti itu tuh dua arah gitu ya. Jadi nggak hanya dari Gen Z-nya aja, tapi dari perusahaannya juga gitu ya. Karena perusahaan yang mempekerjakan Gen Z itu menurut saya itu adalah sebuah tantangan yang besar bagi perusahaannya. Karena Gen Z itu memang terkenal eh, banyak maunya seperti itu ya tadi kesehatan mental, pengen gajinya tinggi tapi kerjanya fleksibel seperti itu. Pengen lingkungan yang suportif juga gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan yang terakhir, kalau tidak salah, kenapa Gen Z itu mudah terbawa arus seperti itu ya, Kak? Yang pertama mungkin karena setiap hari kita menghabiskan waktu di depan gadget. Siapa di sini yang mungkin scroll TikTok pagi, siang, sampai malam, bahkan habis bangun langsung buka HP, bukan cuci muka gitu ya. Tapi langsung buka TikTok, buka HP, cek notifikasi gitu ya. Karena tekanan sosial atau exposure tinggi dari medsos gitu ya. Jadi setiap kita lihat orang lain sukses, setiap kita lihat orang lain punya bisnis, kerja di tempat keren, jadilah kita FOMO gitu. Selain itu kita juga eh, banyak pilihan hidup karena memang banyak yang kita lihat di media sosial, jadi kita punya banyak pilihan gitu ya Kak. Jadi dulu mungkin kita juga punya 2 sampai 3 pilihan karir, mungkin kayak jadi dokter atau hanya jadi guru, polisi, tapi sekarang kita tuh bisa punya banyak, bahkan lebih kayak dari 20 pilihan sekaligus gitu ya. Jadi eh, bingung gitu loh mana yang mau kita kejar gitu, mana spesifiknya yang mau kita kejar gitu. Jadi dan juga kurangnya pengalaman tahan banting gitu ya, bukan militer teman-teman, tapi di dunia yang serba cepat ini, jadi Gen Z tuh kadang tuh kurang berpengalaman gitu loh. Jadi menghadapi kegagalan kecil, kayak kecewa dikit langsung pengen pindah gitu ya, kecewa dikit resign gitu. Dan juga kadang tuh karena pengen serba instan ya, jadi budaya instan yang mengakar gitu. Jadi kayak serba cepat. Kita malas keluar beli makan, kita GoFood. Kita cari info cepat atau apa kita pakai AI gitu. Tanpa kita sadari itu tuh kayak itu tuh di alam bawah sadar kita tuh kita udah terbiasa dengan sesuatu yang instan seperti itu. Apakah sudah menjawab Kak Agung? Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa diberikan feedback. Ya, gimana Kak Agung? Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Kita buka sesi tanya jawab lagi ya. Masih sesi tanya jawab. Ini di sini itu dari tadi ada Kak Anistia Widiasari dari Jakarta. Pertanyaannya yaitu, apakah ada tips untuk Gen Z yang sedang mencari magang atau kerja pertama mereka agar lebih stand out di mata recruiter? Ya, untuk pertanyaan dari Kak Anistia Widiasari itu akan dijawab oleh Kak Nailani Anggina. Kepada kakak, waktu dan tempat istilah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Salwa atas pertanyaannya yang sudah dibacakan. Dan aku akan menjawab dari pertanyaan Kak Anistia Widyasari dari Jakarta. Oke, dari pertanyaannya izin bertanya Kak, apakah ada tips untuk Gen Z yang sedang mencari magang atau kerja pertama mereka agar lebih stand out di mata recruiter? Oke, Em, mengingat lagi karena aku masih mahasiswa juga, em, aku ngasih tips juga karena apa ya? Dari sudut pandang aku ya, oke. Aku akan menjawab. Oke, yang pertama di sini menurut saya yaitu yang pertama itu kita harus membuat resume yang menarik. Yang pertama.
dari CV, dari apapun itu, yang menarik-menarik kita harus tonjolin gitu. Yang kedua, yaitu tunjukkan keterampilan kita di dunia digital ataupun di lain sebagainya. Karena apa ya? Karena dari sekarang itu rekrutmen itu bukan hanya dari apa yang terlihat di CV kita, apa yang terlihat dari penampilan kita. Kadang-kadang sampai di medsos dan branding kita di platform lain-lain tuh tergantung mereka tuh melihat juga di situ. Makanya kita harus tunjukkan keterampilan kita tuh di dunia digital juga gitu. Yang selanjutnya yaitu cari jaringan dan bangun koneksi. Nggak menutup kemungkinan karena memang sekarang zamannya gitu. Jadi kayak kita harus cari koneksi yang banyak, kita harus membangun jaringan juga. Biar kita tuh kayak apa ya? Kedepannya tuh kalau mau nyari kerja tuh lebih gampang karena ya tahulah sekarang di dunia sekarang pasti kayak ya orang dalam tuh perlu juga. Tapi bukan bahasanya bukan orang dalam sih, lebih ke jaringan kita. Kita memperluas jaringan kita gitu. Yang selanjutnya itu tunjukkan semangat kita, motivasi kita. Kita tuh kayak kita tuh harus kita layak di situ. Kita kayak kita harus memberitahu kayak aku bisa di sini kok, aku bisa di sini kok gitu. Jadi kayak kita harus menunjukkan gitu semangat kita, motivasi kita untuk kerja di situ. Yang selanjutnya itu siapkan diri dan mewawancara. Ya pastinya begitulah. Kalau kita mau apa ya, mau terjun di dunia kerja tuh pasti kita harus menyiapkan diri. Gimana sih CV kita yang bagus? Gimana sih wawancara kita biar nggak gugup? Bagaimana sih tips and triknya semua yang kita harus apa ya? Kita harus kuasai dulu gitu teman-teman. Biar kita tuh kayak ke depannya em, kalau ada rekrutmen sesuatu tuh kayak kita kita ada sesuatu gitu kayak kita tuh lebih unggul dari yang lainnya gitu. Jadi kita harus persiapkan dulu. Yang keenam yaitu tunjukkan skill kita. Skill kita kita tunjukkan apapun itu. Kayak kakak di bidang public speaking, kakak di bidang branding atau bidang di mana itu kayak tunjukkan kita branding diri kita kita kayak kasih tahu kalau kita tuh di sini gitu loh kita kita tuh soft skill kita di sini gitu loh jadi kayak kita kasih tahu gitu teman-teman emang kadang-kadang kayak di mata kita tuh emang sesuatu yang kecil tapi memang itu kadang-kadang berdampak yang baik gitu bagi kita ke depannya gitu yang selanjutnya yaitu buat diri kita tuh semenarik mungkin ya pastinya gitulah karena kita kalau mau mencari kerja tuh kayak apalagi kayak yang prospeknya ke depan bagus gitu. Jadi kita harus bikin diri kita lebih menarik lagi. Yang terakhir yaitu jadilah diri sendiri. Walaupun gimana pun itu tips dari aku yang terakhir yaitu jadi diri sendiri. Apapun itu lebih dahulukan diri sendiri. Jadi apapun yang kayak branding kita bagaimana tetaplah jadi diri sendiri dulu. Oke itu 8 poin yang dari saya. Mungkin Kak Salwa dan untuk Kak Anistia gimana? Udah paham belum atas jawaban saya? Boleh saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Nailani Anggina, yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Anistia. Untuk Kak Anistia, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Oh iya, teman-teman, sebelumnya yang nanyain link absen ya, nanti akan dikirim. Sabar ya, teman-teman, sabar, sabar. Kita nanti akan mengirim ke tenang aja. Oke? Yang penting kalian itu tetap mengikuti webinar sampai akhir. Oke, teman-teman, di sini aku eh dari beberapa pertanyaan yang masuk, kami akan memilih ya, bukan memilih sih, sebenarnya kayak eh mengapresiasi ya. Dan tidak ada pilih memilih sebenarnya, cuman semuanya tuh benar bagus banget pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada narasumber kita. Narasumber kita juga hari ini hebat-hebat, cantik-cantik. Terima kasih untuk Kakak Nailani dan Kakak Rica yang telah menyempatkan waktunya ya. Oke, baik, di sini kita lanjut. Aku mau ngasih tahu bahwa dari dari Entrepreneur Training Center itu ada kegiatan atau ada yang namanya sharing session. Ini adalah baru ya teman-teman. Kalau misalkan kalian eh mau bercerita gitu, kalian mau sharing gitu ke kita, itu bisa banget teman-teman, bisa melalui Gmail ataupun kalian bisa pantengin Instagram ya dari ITC ini. Oke, teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Sebentar saya bacakan.
Nah, di sini ada dari Kak Rahma, Jakarta, mahasiswi semester akhir. Halo Kak Rahma. Halo. Wah, mana nih Kak Rahma? Halo Kak Rahma, apa masih ada di Zoom? Oke, kalau tidak ada, saya yang akan membacakan pertanyaan dari atau sharing dari Kak Rahma ini. Nah, Kak Rahma ini bertanya, Kak, saya memiliki seorang yang sangat saya sayangi. Sudah beberapa tahun kami pacaran, kurang lebih hampir 5 tahun. Di awal, kami sudah sama-sama komitmen untuk menjadikan hubungan ini ke arah yang serius. Namun, sering perjalanan waktu ada perubahan sikap dan sifat dari dia. Sikapnya yang awal hangat, jadi dingin, slow respon, gitu, dan kurang perhatian. Dulu dia sangat baik, gitu. Nah, pada intinya, Kak narasumber, pada intinya itu apakah namun jujur, sangatlah berat buat maafin yang ingin saya tanya, seandainya posisinya jadi seperti saya, lebih baik mengganti atau memperbaiki ketika dalam suatu hubungan ada salah satu yang berkhianat, Kak. Itu ternyata dari pertanyaan Kak Rahma ini, yang awalnya itu baik-baik saja, tiba-tiba jadi slow respon gitu. Terus dingin itu karena ada orang ketiga, Kak. Oke. Bagaimana nih, Kak, narasumber? Kita diskusi aja ya, Kak, sharing session. Pertanyaan bagus karena aku sendiri sebagai sebagai moderator atau MC pernah pernah kayak gitu. Pernah ngerasain kayak gitu. Dan itu benar-benar sakit banget, Kak. Oke, coba untuk penjelasannya atau penjabarannya untuk Karika dan Kanelani. Untuk Karika dulu deh, penjelasan. Baik, tadi Kak Rahma ini ya belum ada di Zoom ya, tapi Iya, meskipun Kak Rahma belum ada di Zoom, semoga nanti bisa melihat record atau video tayangan ini di YouTube-nya Etici. Yang pertama aku ingin peluk Kak Rahma dari jauh terlebih dahulu karena aku merasakan, aku tahu rasanya diselingkuhi, itu pasti rasanya sakit sekali. Jadi aku di sini tidak ingin menjudge siapapun, tapi aku hanya ingin eh, memvalidasi dulu perasaan Kak Rahma karena itu bagi seseorang memang bisa menjadi sebuah trauma ya. Pasti sakit. Aku eh, ngerti rasanya. I feel you, Kak Rahma. Dari awal aku dengerin ceritanya itu, aku ngerasain banget ya, Kak. Mungkin di sini Kak Salwa juga kayak betapa sakitnya gitu ya. Kita yang iya, denger ceritanya aja itu udah ikut bisa merasakan gitu. Apalagi Kak Rahma yang mengalami. Pasti 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, itu udah hitungan lama ya. Itu pasti rasanya kayak campur aduk, kecewa, marah, sedih jadi satu pasti. iya, Kalau iya, baik. aku ada di posisi Kak Rahma gitu, aku juga perlu waktu gitu karena bisa jadi kita shock gitu ya. Udah selama ini, sejauh ini kok bisa eh, mendua seperti itu atau bisa jatuh hati ke orang lain gitu. Jadi pasti butuh waktu yang nggak sebentar untuk mencerna semuanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya sudah begitu, cinta itu udah nggak cukup lagi untuk kepercayaan yang udah retak gitu. Dan buat Kak Rahma, kamu berhak memilih Kak untuk bahagia, kamu berhak untuk memilih hubungan yang sehat Kak buat kamu. Jadi kalau ditanya harus bagaimana, kita sebagai perempuan, kita sebagai seorang yang hatinya mudah tersayat, apalagi dengan hal seperti itu, eh, kuatkan kita untuk bisa melepas sesuatu yang udah toksik, udah nggak sehat,
Dan aku pesan buat Kak Rama, meskipun kamu melepas hubunganmu yang sudah lama itu, bukan berarti kamu gagal. Justru itu menunjukkan bahwa Kak Rama itu sayang sama diri Kak Rama sendiri. Dan Kak Rama juga harus bisa yakin kalau Kak Rama pasti mendapatkan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi keputusannya aku kembalikan ke Kak Rahma, tapi apapun nanti yang Kak Rahma putuskan, apapun pilihan Kak Rahma, eh, saya di sini, mungkin teman-teman di sini yang juga mendengar cerita Kak Rahma, aku mendukung apapun keputusan yang Kak Rahma pilih. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Gak Terima bisa kasih berkata untuk banyak Karika. karena itu butuh waktu. Benar. Bentar. Itu Kak Salma. Ya, oke. Terima kasih ya, Karika. Ya, benar banget ya, teman-teman. Karena mengikhlaskan itu tidak semudah membalikan tangan. Oke, coba untuk Kak Nailani, tanggapan dari pertanyaan Kak Rahma itu bagaimana ya, Kak? Oke, sini aku memberikan tanggapan untuk Kak Rahma. Waduh, gimana ya? Dari kisah pengalamannya yang udah 5 tahun menjalani kisah percintaan, tapi harus kandas gitu. Aku kalau pengalaman pribadi emang aku juga pernah sih, tapi nggak selama itu. Aku itu nggak sampai setahun aja udah rasanya kayak aduh. Apalagi kayak udah kita fokuskan ke satu orang, terus kayak orangnya kayak gitulah. Jadi kayak apa ya? Jadi itu lebih membuat kita down aja sih kayak harus kayak memang kalau kita kayak kita nalar kayak kita dalam nalar kayak begini biasa aja gini kayak kita belum ngerasain di posisinya itu ngerasainnya kayak memang biasa aja tinggal relax aja sih tinggal biasa aja sih gitu kadang-kadang kan kita kayak gitu tapi kalau kita di posisinya itu memang kadang-kadang susah banget sih kayak kita ngerasain banget gimana sih caranya ini tuh kayak gimana aku tuh pernah juga kayak gitu dan itu kayak yang kayak membuat aku udah kayak stop it aku nggak akan kayak gitu lagi gitu kayak karena pas aku di posisi itu memang kayak sampai down banget semuanya sampai semuanya pokoknya nggak terkendali banget gitu jadi mungkin untuk Kak Rahman ya sorry itu mungkin aku bisa ya mungkin kalau ada sharing-sharing nanti bisa sharing-sharing lagi Kak karena apa ya karena aku juga nggak bisa terlalu ngasih solusi karena memang solusinya balik lagi ke diri kakak. Tapi solusi terbaik pasti untuk kami kita pasti ada selalu buat Karaman. Maksudnya nggak satu cewek kok banyak banget cewek di sini. Bahkan di sini juga pasti banyak gitu kan karena untuk begitu mungkin Karaman dari aku bisa cuman apa ya ngasih ya kayak Kak Salwa dan Kak Richard sebelumnya gitu kayak kita cuman bisa ngasih apa ya kayak aku terus prihatin gitu Kak karena untuk itu aku bilang ke Rahman untuk ya kita harus bangkit lagi gitu untuk Kak Salwa mungkin bisa aku balikin lagi aku nggak bisa berkata-kata karena ini waduh berjalannya 5 tahun aku aja yang baru kayak cuman hitungan bulan aja udah ngerasain banget. Oke, terima kasih untuk Kak Nailani. Ya, Kak Rahma, ya untuk Kak Rahma sabar ya, Kak. Semoga ibaratnya kayak apa yang telah kita hadapin itu nanti akan diganti dengan pelangi yang indah gitu aja deh. Itu prinsipnya kayak gitu aja. Oke, baik. Di sini ada sharing session yang kedua, terakhir. Assalamualaikum, Kak. Nah, ini dari Kak Arman, Malang, semester 6. Oke. Wah, apalagi ini semester akhir loh, tadi Kak Rahma. Oke, di Kak Arman nih. Makasih kesempatan yang diberikan. Salam saya Arman. Ingin sedikit berbagi cerita ya. Halo Kak Arman, apakah ada Kak Arman di sini? Halo Kak Arman. Oke, kayaknya Kak Arman ngantuk dia. Sudah keluar dari Zoom kayaknya. Mau lanjut dibacakan Kak? Ke narasumber gimana? Boleh? Boleh, Kak. Oke. Nah, di sini itu Kak Arman sharing, ingin sedikit berbagi cerita dan minta solusi. Kebetulan saya selain kuliah juga aktif di kegiatan organisasi kampus. Di organisasi saya beda jurusan, namun satu divisi.
ada seseorang yang saya suka. Di sisi lain, teman saya yang juga sama-sama satu organisasi, dia juga punya perasaan yang sama dengan seseorang yang saya suka. Kebetulan saya ini seorang introvert dan belum punya banyak pengalaman dalam sebuah hubungan. Sedangkan teman saya itu jago masalah pendekatan dengan cewek. Di sisi lain, kalau saya menyatakan perasaan yang sejujurnya dan nanti ditolak bakal merenggang hubungan di organisasi. Namun kalau nggak saya utarakan, kepikiran terus karena nggak tahu dia juga ada rasa atau tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebagai seorang perempuan lebih suka karakter laki-laki yang seperti apa ketika seorang laki-laki ingin pendekatan dengan perempuan? Terus, apakah salah menyukai seseorang dalam satu organisasi? Dan bagaimana cara bersikap semisal dia menolak dan ternyata lebih memilih cowok lain? Gitu, Kak. Wah, masalah percintaan lagi nih, Kak. Oke, untuk kakak narasumber, Kak Nailani atau Kak Rika, tolong. Nailani, silakan Kak. Oke, masalahnya agak berat ya. Jadi untuk Kak siapa tadi Kak Sal boleh dikasih tahu? Kak Arman. Oke, Kak Arman. Aduh, Kak Arman ini jadi ceritanya Kak Arman itu lagi suka cewek, tapi Kak Armannya tuh lagi apa? Kak Armannya tuh kayak introvert gitu, sedangkan ceweknya itu lebih ke mereka mungkin brandingnya bagus gitu kan ya. Dia mau mengungkapkan, tapi ya gimana sih? Mungkin mau minta tipsnya dari kita yang cewek-cewek gini. Oke, aku akan mencoba menjawab. Jadi apa ya? Kalau untuk kita cewek, pasti kita maunya juga kalian ngungkapin sih, Kak. Karena kalau kita sebagai cewek juga pasti kita maunya laki-laki yang gentleman gitu. Laki-laki yang berani mengungkapkan gitu. Tapi ya lihat dulu sih posisinya dari kakak. Walaupun kakak introvert, gak boleh introvert-introvert sih. Karena kita Gen Z, kita yang kayak gini, jadi kayak apa ya? Lebih leluasa aja gitu kak apa ya karena kalau kita nggak mencoba sesuatu tuh kita nggak tahu akhirnya gimana kak Arman jadi kayak kalau aku lakukan aja apapun yang kak Arman apa ya kak Arman ya sorry kak Arman mau lakukan jadi lakukan aja lakukan apa yang mau kakak lakukan kalau masalah nantinya gimana itu kayaknya nanti aja deh pasti ada jalannya juga kok nanti yang pokoknya sekarang lakukan aja gitu. Apalagi kita sebagai cewek kita maunya tuh diperjuangin kok. Siapa tahu dari ceweknya juga memang suka gitu. Jadi dari Kak Arman mungkin bisa em, lakukan apa yang kakak mau, lakukan aja gitu. Gak usah takut nanti takut kalau nanti udah nggak ditolak nanti renggang hubungan kita atau gimana. Gak usah takut Kak. Nanti ada jalannya lagi kok. Pokoknya yang penting lakuin aja dulu. Nah itu dari aku mungkin ada tambahan dari Kak Rica. Ini bahasnya cinlok ya Kak berarti ya Kak. Cinlok. Di organisasi itu rawan sih memang kalau misalnya kayak cinlok gitu ya. Untuk Kak Arman, nggak ada juga ya orangnya di sini ya. Hmm. Tadi sudah disampaikan juga sama Kak Nailani. Kalau memang kalau cinlok di organisasi itu bisa positif, bisa negatif ya. Ya Kak, karena kalau positifnya itu mungkin kita bisa lebih aktif di organisasi, bisa kalau kegiatan itu bisa happy karena ada temennya. Terus kalau misalnya ada alasan untuk kita bertahan di organisasi. Tapi kalau negatifnya, kalau misalnya kita ada masalah atau apa itu bisa jadi kita malas ke organisasi karena ada dia atau eh, yang lain gitu. Tapi aku salut banget sama Kak Arman karena udah mau jujur gitu ya sama perasaannya kalau emang suka sama seseorang. Jadi gentle gitu. Kalau misalnya cowok kalau suka ya bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka gitu. Jadi apalagi itu di organisasi gitu ya. Jadi itu tuh nggak mudah gitu. Jadi apalagi buat orang yang introvert gitu. Dan menurutku memang kalau masalah perasaan itu nggak ada yang salah. Jadi suka sama teman organisasi itu hal yang manusiawi gitu. Jadi eh, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting gimana
caranya itu tetap jaga profesionalisme karena kita di organisasi gitu. Meskipun itu hanya organisasi kampus, tapi yang namanya profesional itu harus gitu. Jadi kayak yang udah Kak Arman pikir tadi gitu. Nah, kalau misalnya mau tetap mau ungkapin itu nggak apa-apa, dilakuin aja. eh Only kayak confess gitu ya namanya ya kalau misalnya menunjukkan perasaan gitu. Tapi lakukan dengan tulus, jangan maksa gitu. Kayak kamu harus mau sama aku, jangan. Ya, jadi tapi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai apa yang diharapin sama Kak Arman, itu bukan berarti Kak Arman kehilangan diri, kehilangan harga diri sebagai laki-laki gitu. Tapi justru itu dewasa udah mau mengungkapkan gitu. Dan harus percaya juga kalau apapun hasilnya itu kamu harus tetap ya biasa aja, tidak mempengaruhi keprofesionalan di organisasi. Jadi harus tetap bersikap keren gitu. Udah Kak Salwa, dari aku itu aja mungkin. Semoga bisa membantu. Ya, baik. Terima kasih ya. Dan itu aku juga pernah ngalamin juga, Kak Arman. Dan ternyata setelah aku sharing-sharing ke teman-teman aku, itu diusahakan tidak cinlok gitu. Karena kenapa? Karena akan menimbulkan keasingan. Bener gak, Kak Nailani? Hmm. Ya, oke. Terima kasih Bener banget Kak untuk Mas Salwa. ya, terima kasih untuk yang sudah mengirim sharing session. Kak Rahma dan Kak Arman, semoga lekas membaik hatinya. Oke. Sebelum kita menutupi sesi hari ini, kami mohon kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement atau pesan penutup untuk peserta. Kepada Kak Nailani dan Kak Rika, kami persilahkan. Oke, jadi dari saya pemateri pertama, Kak Nelani, izin memberikan closing statement untuk teman-teman sekalian. Oke, aku akan memberikan closing statement tadi malam aku udah presentasi teman-teman, jadi aku akan membacakan yaitu generasi Z itu hadir membawa tantangan sekaligus peluang besar di dunia kerja. Jadi mereka adalah cerminan perubahan zaman, adaptif, berani, dan penuh nilai. Tetapi, seperti setiap perubahan butuh waktu dan usaha dari semua pihak untuk beradaptasi. Di dunia kerja, masa depan bukan tentang suatu generasi mengalahkan yang lainnya. Jadi, melainkan tentang bagaimana semua generasi bisa berkolaborasi, saling belajar, dan bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, inovatif, dan inklusif. Jadi, mari kita lihat generasi Z bukan lagi sebagai masalah, tapi sebagai aset yang bila dikelola dengan bijak akan membawa masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Jadi itu adalah kata-kata dari saya. Jadi generasi Z itu nggak usah minder apapun kalau yang dia bilang kayak generasi Z itu lemah, generasi Z itu mutan atau bagaimana. Emang kita kayak gitu, tapi kita juga bisa punya prospek ke depan kok. Kita apa ya? Kita juga bisa apa ya kayak kita tuh butuh waktu untuk beradaptasi sih dalam dunia kerja memang karena kita nggak suka tekanan tapi ya semua tuh ada jembatannya semua ada apa ya setiap masalah tuh ada solusinya gitu jadi itu dari saya Kak saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Gitu, sangat berkesan. Untuk Kak Nailani Anggina, terima kasih banyak ya, Kak. Selanjutnya kepada Kak Rika, Ratna, waktu dan tempat istilah. Baik, terima kasih. Ini kembali lagi ke topik ya berarti teman-teman mungkin eh, kita ayo sama-sama belajar untuk apa ya namanya, untuk menghilangkan persepsi tentang Gen Z yang buruk. Memang kita mutan, memang kita mageran, Jangan lupa. kan juga kalau kita itu punya time management yang bagus, punya profesionalisme yang bagus, kita punya skill yang bagus gitu. Kita hanya perlu lingkungan yang suportif gitu. Bukan kita nggak tahan sama tekanan, kita pengen lingkungan yang suportif karena kita memang ingin grow up, kita pengen explore gitu. Jadi kalau itu nggak mendukung, itu bagaimana seperti itu. Nah, sekarang giliran kita, apakah kita siap membawa perubahan itu? Jawabannya ada di teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Salwa. Baik, baik. Terima kasih ya untuk Kak Rika, Ratnasari.
Oke. Dari saya pribadi, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, moderator, para sponsor, media partner, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif mengikuti webinar ini hingga akhir. Kehadiran dan partisipasi Anda semua adalah semangat bagi kami untuk terus bisa menghadirkan ruang diskusi yang bermanfaat. Jangan lupa kami akan kembali hadir dalam webinar-webinar berikutnya. Pastikan teman-teman semua tetap terhubung dengan kami dan tidak melewatkan agenda inspiratif selanjutnya. Ya, saya Salohaya Syafitri mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Pagi cerah, burung pun bersuara. Matahari hangat menyinari desa. Terima kasih udah ikut acara. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oh ya, sebelumnya tunggu sebentar. Mau di itu ya, teman-teman. Sebentar, mau dipotong atau mau di screenshot sebentar ya. Sebentar. Tunggu ya, agak like sedikit. Recording in progress. Lanjut, slide ke-8. Mesin Kak Salwa masih di on mute. Ya. Sorry ya, Kak. Saya sudah lapar, jadi begini. Mohon maaf. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada acara webinar ini. Terima kasih juga untuk Karika dan Kak Nailani yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya, Salohaya Syafitri, pamit undur diri. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kata yang salah dalam perbuatan dan perbicaraan saya selama memimpin ataupun membawa acara pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.